KRI harga mati. Kemudian Nusantara milik kita. Nderek Kiai Pribumi anti Ba'alwi sampai mati. Nggih. Dites riyen, nggih. Dites riyen. Siapa kita? Siapa kita? Kurang keras teriakannya. Napa sampun ngeli niki? Dereng nggih. Dereng. Sampun. Nggih, monggo sareng-sareng. Siapa kita? NKRI. Nusantara. Nderek Kiai Pribumi anti Ba'alwi. Matur suwun semangatipun, terima kasih semangatnya, tepuk tangan untuk kita semuanya di malam hari ini. Langsung saja tanpa basa-basi untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi ya. Ini adalah persembahan daripada PWI LS Kabupaten Bojonegoro, salah satu lembaganya yaitu Lembaga Pendidikan dan Kaderisasi dan Dakwah. Ini ketua lembaganya beliau Ustadz Mubasim ya. Ustadz Mubasim ini adalah ketua daripada Lembaga Pendidikan Kaderisasi dan Dakwah. Judulnya ngeri-ngeri sedap, sekilas pandang kepalsuan habaib sebagai duriah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung masuk ke halaman pertama. Pengakuan bahwa seseorang sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi dalam kehidupan sosial keagamaan. Maksudipun niku wong yang wis ngaku keturunane Kanjeng Nabi itu pasti akan mempunyai privilege. Privilege itu diistimewakan, ya, diistimewakan. Karena kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi harus menghormati dan memuliakan dzurriyyah, kan begitu ya. Nah, ini yang akhirnya privilege ini, yang keuntungan ini, keistimewaan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Padahal para habaib ini bukanlah dzurriyyatur Rasul, bukanlah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menakar kesohihan nasab seseorang atau suatu kelompok yang mencurigakan, yang menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya fardu kifayah. Ia termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Ini catatan dan garis bawah. Haram bagi para ulama mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbahkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian termasuk istifqar bihaqqi al-Mustafa, merendahkan, menistakan dan menghinakan hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa seperti kasepuan kita tadi, ya, ini bangkit kemudian memberikan syiar, memberikan tausiah, memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya yang ada di Bojonegoro ini, kepada umat yang ada di Bojonegoro ini. Tepuk tangan untuk beliau, kasepuan kita, Kiai Romo Kiai Haji Muna'amul Khair. Sekarang sudah tidak kebulet lagi. Ini ya dasar kita. Coba Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini berkata, yang bagi likuli ahadin ayakuna lahu giratan fi hadan nasabi syarif wadabtuhu hatta la yantasiba ilaiha sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Seyogianya bagi setiap orang yang mempunyai giroh, kecemburuan, kepedulian, kecintaan
terhadap nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dan harus dia mendobitnya. Mendobit itu bisa memeriksa, bisa menanyakan, bisa meminta bukti, bisa meneliti, sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Oke? Ini dasar kita, Bapak Ibu. Bukan karena kebencian, tapi karena kecintaan kita, tetapi karena kepedulian kita, karena mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di framing karena kita benci, salah. Panjenengan sedoyo, kita semua di rumah itu ada yang punya ayam, tiap pagi kita kasih makan. Lah kok benci? Itu berarti apa? Framingnya receh. Ya, kita berjuang bukan karena benci, kita berjuang karena apa? Menjaga marwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga marwah agama kita, menjaga aulia Nusantara, wabil khusus aulia Tis'ah, wali songo tanah Jawa, menjaga marwah kiai-kiai ulama pribumi kita, menjaga marwah bangsa dan negara kita. Inilah niat dan tujuan kita, kenapa kita malam hari ini berada di sini. Siap? Siap? Siapa kita? Dan setelah 2 tahun dimintai bukti, ternyata apa? Dari ilmu nasab, oleh pakar nasab, oleh ahli nasab, kemudian menurut ilmu filolog, arkeolog, tarikh, sejarah, ya, genetik, DNA, medis, mereka bukanlah dzurriyyatur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Ternyata setelah diperiksa di dalam ya, kitab Syiar A'lam An-Nubala, contoh salah satunya, ternyata ya, yang dianggap Ubaidillah sebagai leluhur mereka, ya, yang mempunyai anak Alwi, ini ternyata di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala halaman 141 sampai 150, ternyata bukan putra dari Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat. Ingat, bukan muhajir, karena beliau tidak pernah hijrah ke Yaman. Kenapa disebut sebagai An-Nafat? Karena beliau adalah pedagang minyak. Sayyid Ahmad bin Isa ini adalah saudagar pedagang minyak di Irak dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Dan makam aslinya ada di Irak, bukan di Yaman. Ini catatannya. Kemudian setelah diteliti lagi DNA-nya, ternyata mempunyai haplogrup DNA yaitu G. Haplogrup DNA G ini adalah apa? Menurut pakar ahli genetik G ini adalah Yahudi Askenazi. Ini sama dengan yang masuk ke Palestina waktu itu dan sekarang mendirikan negara Israel. Pola yang digunakan sama seperti di Indonesia ini. Apa? Memalsukan makam, kemudian mengganti makam-makam leluhur bangsa Palestina dengan leluhur mereka. Ini terjadi tidak di Indonesia? Terjadi. Oke. Kemudian apa? Merubah sejarah. Semua sejarah bangsa Palestina itu yang berjasa adalah bangsa
Yahudi Askenazi yang sekarang Israel. Sehingga apa? Itu makam nenek moyang kami, dan sejarah bangsa Palestina yang berjasa adalah nenek moyang kami. Berarti kami punya hak atas tanah ini. Sehingga apa? Tanah Palestina habis. Betul Bapak Ibu? Tanah Palestina habis. Dan haplogrupnya sama dengan para kabib-kabib ini, yaitu haplogrup G. Betul. Kemudian dulu dalam benak saya, komunis itu masuk dari Cina. Ternyata fakta sejarah berkata lain. Komunis yang masuk ke Nusantara disusupkan oleh yang bernama dan bermarga Al-Musawa atau Muso. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Dipo Nusantara Aidit. Nama aslinya siapa? Ahmad Aidit. Bapaknya Ahmad Aidit siapa? Abdullah Al-Aidit. Anaknya Ahmad Al-Aidit siapa? Ilham Al-Aidit. Silahkan dicek. Ini anak daripada DNA Aidit sendiri yang bersaksi. Ada itu di YouTube kesaksian daripada siapa? Ilham Al-Aidit, anak daripada DN Aidit. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Fakhrul dan siapa? Sofyan Barokbah di Kalimantan. Ini detengkot dari PKI yang ada di Nusantara. Sekarang saya tanya, apakah dari mereka ada korban PKI? Ada misalkan korban Kabib A, Kabib B, ada tidak? Kemudian satu lagi, ada tidak nama daripada Kabib sebagai pahlawan yang gugur di medan perang, membela tanah air Indonesia? Pernah ketemu tidak? Justru fakta sejarah membuktikan mereka sebagai kapiten-kapiten Belanda. Data ada di kota A, di kota B, di kota C, mereka sebagai kapiten-kapiten pasukan Belanda. Ini fakta sejarah. Ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu arkeolog dan filolog, ilmu genetik atau DNA, keterangan dari Nakobah Ashraf Internasional bahwa Habaib bukanlah Duriyatul Rasul, sedangkan RA adalah ormas dan bukan sebagai Nakobah Ashraf atau lembaga pencatatan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Sudahlah Pak, sekarang ayo kita berjuang demi anak cucu kita nanti, ya. Karena apa? Karena ini adalah fardu kifayah, dan ini demi marwah Rasulullah Muhammad SAW. Saya pengen bukti satu saja. Silakan, ketika tidak usah jauh-jauh di Arab ya, ketika di Malaysia, coba silakan naik panggung atau di mimbar masjid, keluar-keluar, di dalam tubuh Ani mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Saya pengen tahu satu saja kabib yang berani di situ. Tidak usah di Arab, tidak usah di Arab Saudi, di Malaysia saja pasti akan dihukum. Karena secara fakta mereka tidak bisa membuktikan. Ya. Jangan jauh-jauh di Arab Saudi. Silakan buktikan. Teriak di Malaysia. Karena apa Pak? Negara Timur Tengah termasuk tetangga kita Malaysia itu sudah selesai, sudah mempunyai perundang-undangan, aturan siapa yang
mengaku sebagai dzurriyyatur Rasul, maka dia harus bisa membuktikan di pengadilan melalui persidangan, disertai dan dilengkapi dengan tes DNA. Makanya Indonesia ini polemik nasab sebetulnya paling terakhir atau ketinggalan daripada negara-negara Timur Tengah dan negara Islam atau yang mayoritas Islam tetangga kita. Jadi kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, beserta DPR dan MPR, mohon untuk segera membuat aturan perundang-undangan ini agar apa? Masyarakat umat tidak terbodohi, masyarakat umat tidak disesatkan akidah dan syariatnya. Mohon untuk Pak Prabowo. Kedua, perilaku atau adab dan akhlak yang berbanding terbalik dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini sangat merusak baik moral dan mental masyarakat atau umat muslim, seperti mengatasnamakan dzurriyyah Nabi untuk ndawir. Tadi beliau kasepuan kita Romo Kiai Haji Muna Amul Khair itu sebagai korban. Beliau padahal punya pondok, belum lagi kiai-kiai yang di kampung, di desa. Pernah menjumpai jenengan, Bapak Ibu? Pernah menjumpai ada kabib-kabib ndawir di desa-desa ke rumah kiai? Pernah ya, Bu? Nah, itu dia. Sekarang lawan, kalau ada lawan. Atau cara yang paling ampuh, satu memasang fotonya Kiai Haji Imaduddin, dua memasang fotonya Kiai Haji Abbas atau Gus Abbas. Yang ketiga, pasang logo PWILS di rumah. Itu hal yang paling menakutkan bagi mereka. Ketika masuk rumah, misal mau ndawir gitu, Assalamualaikum, lihat ada PWILS logonya, pasti langsung kabur. Saya pastikan. Kemudian merayu perempuan, rasis, seperti mengatakan bahwa kita bermata belok, hidung pesek, perut buncit seperti celengan semar. Bahkan di kitab mereka An-Nahrul Maurud, yang selain dari golongan mereka adalah kalbahaim, hewan binatang berkaki empat. Berarti guru-guru kita, kiai-kiai kita, mereka katakan sebagai kalbahaim. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mereka katakan kalbahaim, karena bukan golongan dari mereka. Inilah rasisnya mereka yang harus kita lawan. Tiga, dugaan adanya penyimpangan dan penyesatan akidah terkait ajaran dan doktrin sesat yang menyesatkan, seperti yang ada di dalam kitab Thariqah mereka, kitab An-Nahrul Maurud, Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, kitab Al-Ghurar dan sebagainya. Ya, ini nanti bisa dibaca lagi dan diperdalam. Intinya Pak, Bapak Ibu, intinya ya, jenengan mau untuk berjuang, mau? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kalau ada mungkin yang perlu didiskusikan atau ditanyakan nanti atau lain waktu, itu di grup WA ada nomor saya, silakan nanti ditanyakan dan insya Allah saya akan menjawabnya dengan sesuai dengan data dan fakta. Oke, demikian dari saya. Minta halal, minta ridho, karena pasti apa yang saya sampaikan ini banyak kekeliruan. Ya. Mohon untuk dimaafkan. Ngaturaken Agung Samudra Pangsami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.